saya tahun 94 diminta mengabdi di sana dalam rangka untuk membentengi di mana pondok pesantren Darul Arkom itu sudah kemasukan paham-paham NII yang dibawa oleh Saifuddin Ibrahim itu. Nah, Bapak tahu informasi itu dari mana, Pak? Sudah dari jaringan Sobron lah, bahwasanya Saifuddin Ibrahim di pondok Darul Arkom ini mengembangkan paham NII KW9 itu. Berarti tahu sama Saifuddin Ibrahim? Saifuddin yang ngaku mantan Tahu. orang Al Zaitun yang sekarang jadi pendeta. Allah tahu. Dulu apa sih di sana itu, di Al Zaitun itu? Nah, setahu saya dulu beliau satpam ya. Bukan Ustaz? Satpam ya. Bukan Ustaz? Ternyata Saifuddin seorang satpam di Al Zaitun. Yang jelas ada sesuatu masalah yang menimpa dirinya di Al Zaitun yang membuatnya keluar dari Islam. Bisa jadi karena dia ketahuan anggota NII, dia diberhentikan atau dimutasi menjadi satpam. Setelah dia masuk Kristen, dia selalu mengatakan bahwa dia mantan seorang kiai atau mantan seorang ustadz. Jumpa lagi dengan saya Ustadz Saifuddin Ibrahim yang sekarang jadi pendeta. Yang bener lu. Satpam ya. Bukan Ustaz? Silahkan didengarkan bagaimana seorang mantan kiai itu membaca Al-Quran. Injila wa ma unzila ilaikum min rabbikum wa la yazidunna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyana wa kufran fala tasa'alal qaumil kafirin. Susah juga membaca tulisan cacing dari gurun. Mampus lu. Lu pikir gue percaya sama omongan lu? Tapi kenapa manusia selalu berbohong? Karena manusia dikelilingi dengan kenajisan. Saifuddin juga mengaku seorang ahli tafsir. Kalau dalam Islam, seorang ahli tafsir harus menguasai bahasa Arab, menguasai sastra Arab. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana dia membaca Al-Quran. Iya benar Aisyah. Tapi begini, saya ini guru sejarah Islam. Saya ini adalah guru tafsir, ngajar. Di Al-Quran ada ayat-ayat perang. Tujuan ayat itu adalah untuk mengatur peperangan apabila sudah terjadi perang terbuka. Syarat terjadinya perang dalam Islam, harus Islam diperangi duluan. Harus Islam mendapat serangan lebih dulu. Islam tidak boleh memulai perang. Tetapi kalau diperangi, Islam harus maju ke medan tempur. Saifuddin hanya pelintir ayat-ayat yang menerangkan kondisi sedang terjadi perang. Kalau dalam perang, aturannya cuma dua, membunuh atau terbunuh. Dia tidak baca syarat supaya Islam boleh berperang. Itu sebabnya dia ingin hapus ayat-ayat perang dalam Al-Quran. Bahkan kalau perlu Pak, 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Saya ini adalah guru tafsir. Dia seorang satpam, bukan kiai, bukan ustadz. Dulu apa sih di sana itu, di Al Zaitun itu? Nah, setahu saya dulu beliau satpam ya. Bukan Ustaz? Hidup hanya sementara, hidup hanya sebentar. Nggak lama, karena
Ternyata Saifuddin sadar juga, hidup itu hanya sebentar, nanti juga akan mati. Saifuddin kan sudah tua, seharusnya dia menjaga ucapan-ucapannya, tidak menghujat agama orang lain. Kalau tidak suka dengan agama orang lain, jangan masuk ke agama itu. Pak Udin ini sulit dipercaya. Dia banyak bohongnya. Dulu dia fitnah istrinya selingkuh dengan anak MKC. Sekarang dia katakan bahwa istrinya berkali-kali minta kembali ke Islam. Padahal sampai hari ini istrinya masih tetap dalam agama Kristen. Karena Ayu sendiri istri saya itu berkali-kali ngomong mau masuk Islam lagi. Masuk Islam istriku, silakan. Saya nggak peduli. Bawa harta kekayaanmu. Walaupun kamu dulu hanya modal BH bolong. Bawa hartamu, bawa anakmu. Saya nggak perlu itu semuanya. Tapi jangan mengganggu saya di dalam memberitakan Injil. Di dalam menyampaikan kebenaran. Doa amat lah. Jadi Injil ini akan menjadi luar biasa. Jangan mengira bahwa apa yang dilakukan oleh FPI itu akan menjatuhkan nama Tuhan. Tidak ada. Itu akan membawa positif. Di lain waktu dia sebut, gereja melapor kepada FPI kalau ada gereja lain berdiri dekat lokasi gereja tersebut, supaya FPI mendemo gereja baru itu. Jadi gereja baru itu gagal berdiri. Ini persaingan antar gereja, kata Saifuddin. Di Jakarta itu kalau ada satu gereja di satu kampung, muncul lagi gereja lain, itu akan dilaporkan. Bahkan berani ngelaporin ke FPI. Tuhan akan memakai cara apapun untuk menaikkan nama dia, untuk meninggikan nama dia. Amin. Terima kasih. Memberitakan Injil dengan cara apapun, mungkin ini yang menjadi pegangan Saifuddin dalam memberitakan Injil. Roma 3 ayat 7. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai seorang pendosa? Itu sebabnya banyak dibuat murtadin palsu yang beri kesaksian di YouTube. Kemudian ada pengobatan tipu-tipu, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Atau cara Saifuddin selalu menjelek-jelekkan agama Islam, memfitnah agama Islam. Karena bagi dia sah-sah saja memberitakan Injil dengan cara apapun. Yang penting jiwa-jiwa dimenangkan. Islam jauh berbeda. Tidak boleh menyebarkan Islam dengan licik dan dusta. Islam harus disebarkan dengan jalan kebaikan. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Itu di surah An-Nahl ayat 125. Jadi menyebarkan Islam itu harus dengan budi pekerti yang baik. Dalam Islam tidak boleh seperti ini. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ini berkonotasi pemaksaan. Jadi semua bangsa harus dijadikan murid Yesus. Harus dikristenkan. Dalam Islam tidak ada paksaan. Harus dengan kerelaan. Kalau mau Islam silahkan. Tidak mau Islam ya silahkan saja. Seorang penulis Amerika sebelumnya berpendapat miring tentang Islam. Tapi setelah dia membaca seluruh kitab Al-Quran, dia meminta maaf kepada umat Muslim karena dia mempunyai persepsi yang salah terhadap Islam. How many have read the Quran? A minority, certainly. Well, I don't want to shame you, but I do. I think we should all be ashamed. You know, we're throwing our weight around in a world where almost a quarter of the population are Muslims. Tetapi tujuan Saifuddin sesungguhnya adalah donasi, adalah uang. Istrinya mengaku dia tahu siapa saja yang menyumbang kepada Saifuddin. Rukuni menyelamatkan kalian tahu nggak? Pertanyaannya penyidik itu tahu nggak? Siapa yang nyumbang Abi? Ya, pasti itu.
Emang gua kagak tahu yang nyumbang tuh siapa? Kalian udah ditahan Bareskrim, tapi tutup semua itu. Berarti datanya masuk. Cara penginjilan Saifuddin yang selalu menghujat agama Islam diprotes oleh istrinya sendiri. Kalau besok malam saya akan membahas tentang Nabi Muhammad meniduri mayat dalam kubur. Memang Yesus ngajarkan penginjilan kayak gitu, kutanya. itu sebabnya saya tidak suka dengan orang-orang yang hafal kitab itu, ngerti aja kagak. Memang Yesus ngajarkan penginjilan kayak gitu, kutanya. Katanya Kristen kasih, yang ada kasihan deh lu. Sarah Ayu, istri Saifuddin, mengatakan di lingkungan mereka sendiri, di lingkungan para pendeta, terjadi banyak penipuan. Bahkan mereka sering ditipu menurut pengakuannya. Dan aku tuh dari 8 tahun sama Abi, gak jauh dari ditipu. Coba kalian flashback, lihat Abi tuh gak jauh dari ditipu teman sendiri, Itu sampai aku tuh bosen. Padahal aku sudah wanti-wanti. Yeah. Waktu Abi di dalam penjara, aku sudah ingetin Abi, ini orang nggak benar, wah Abi gini ya. Sampai Abi keluar penjara itu tetap bela dia. Nggak berapa bulan, ketahuan tuh nipu Abi, habis duit berapa M itu. Dia pernah ngomong gini, pendeta ini di depan Abi. Yeah. Itu aku masih sabar. Dia bilang, Ayu, saya ini udah dari tahun 90 sekolah Alkitab, aku diam dalam. Pas hubunganku terbukti, ketahuan dia ngilep duit yayasan Abi. Aku tanya, ini belajar tipu nih, berapa SKS? Saifuddin juga mengetahui ini. Dia merasa banyak penipuan terjadi di situ. Tetapi karena donasi mengucur terus, dia tetap bertahan. Nggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu. Di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya. Saifuddin ini hidupnya hancur-hancuran. Anaknya sendiri masih tetap dalam iman Islam. Dia tidak bisa injili. Anak-anaknya tidak percaya sama dia. Kemudian dia terluntang-lantung di Amerika. Mau pulang ke Indonesia sulit karena dia akan menjalani proses hukum. Sekarang dia berantem dengan istrinya di media sosial. Itulah bentuk balasan Allah terhadap orang-orang yang menghujat agama Islam dan Nabi Muhammad di dunia. Terima kasih sahabat-sahabat telah menonton channel Batak Muslim sampai selesai. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.